Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, belakangan ini kembali marak penistaan terhadap agama, ya, terhadap suatu agama. Penistaan terhadap suatu agama, saya kira adalah jelas kita sepakat itu adalah tindakan yang tidak terpuji dan menunjukkan bahwa sang penista adalah orang yang tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan benar. Karena kalau dia mengamalkan ajaran agamanya dengan benar, tentu dia tidak akan menista agama lain. Maka yang perlu kita pahami adalah apa sih pentingnya kita menghujat atau menista agama lain. Toh agama merupakan urusan yang sangat pribadi atau private bagi seseorang, dan memeluk suatu agama, apapun agama yang dipeluk oleh seseorang, itu merupakan hak asasi orang tersebut. Sehingga sangatlah tidak elok ketika kita menista suatu agama hanya karena kebencian kita pada suatu kaum tersebut. Karena sesungguhnya ajaran-ajaran agama tidaklah mengajarkan pemeluknya untuk membenci orang lain. Misalnya Islam mengajarkan bagaimana kita memberi maaf kepada orang yang bersalah, termasuk kesalahan orang yang menista Islam itu sendiri. Wa'fu anhum, dan maafkanlah mereka. Ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Dan urusan agama dan keyakinan juga jelas di dalam Islam, bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku adalah agamaku, seperti yang tercatat dalam surat Al-Kafirun. Sehingga urusan agama adalah urusan masing-masing, dan kita orang luar misalnya tidak perlu ikut campur, apalagi menista suatu agama yang kebetulan berbeda dengan kita. Begitu juga dalam agama Kristen misalnya, diajarkan nilai-nilai cinta kasih, bahwa agama itu mengajarkan mengasihi untuk sesama umat manusia. Agama Yahudi pun sama, mengajarkan nilai-nilai etis, nilai-nilai kebaikan, tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki, ya, tidak boleh mencuri seperti yang terdapat dalam 10 ajaran agama Yahudi. Itu adalah ajaran yang baik. Walaupun ketika kita melihat Yahudi, kita melihat Israel. Karena harus kita bedakan antara Yahudi dan Israel. Memang agama Yahudi banyak dianut oleh bangsa Israel. Tetapi ketika kita melihat kekejaman Yahudi, kita anggap itu bukanlah gambaran dari agama Yahudi yang menista agama lain, tetapi adalah politik Yahudi yang memang anti dengan agama selain agama Yahudi. Dan politik itu kita kenal dengan Zionis. Sehingga kita harus membedakan antara Zionis dan Yahudi sebagai sebuah agama, Zionis sebagai sebuah gerakan politik di satu sisi. Ya, walaupun itu debatable, tetapi poin pentingnya adalah sepengetahuan singkat yang saya miliki, bahwa hampir semua agama itu, dan umumnya agama, ya, bahkan seluruh agama itu umumnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada misalnya pemeluk satu agama membenci satu agama lain, saya kira karena pengamalan terhadap agamanya yang masih dangkal. Kenapa dia harus menghujat orang lain? Saya kalau boleh mencerita, bisa kita lihat dalam sejarah Islam misalnya, bagaimana seorang pendeta yang bernama Bukhairah atau Bahiro yang bertemu dengan Rasulullah saat Rasulullah berusia 10 tahun, di saat dibawa pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam atau Syria sekarang. Itu dia melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad, dan dia meyakini kebenaran yang ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menyalahkan agama yang
dia tidak menutup kebenaran yang ada pada Nabi Muhammad, bahwa tanda-tanda kenabian ada padanya. Dan dia juga tidak bermaksud menjelek-jelekkan itu semua, tetapi dia justru menunjukkan kepada Abu Talib bahwa dia kelak menjadi seorang pemimpin besar bagi suatu kaum dan suatu umat. Itulah Nabi Muhammad yang kita kenal sekarang. Dan Buhairah atau Bahirah menunjukkan sikap seorang agamawan yang sangat modern dalam memahami ajaran agamanya dan mengakui ada kebenaran-kebenaran lain di luar agamanya. Islam juga mengajarkan misalnya bagaimana kita harus bersikap santun terhadap orang yang berbeda dengan kita. Kalaupun kita berbeda, maka alangkah baiknya kita melakukan dialog, diskusi dengan cara yang baik, dengan mau'izah hasanah, bukan dengan kekerasan atau ujaran kebencian. Maka kalau ada di antara agama lain atau termasuk agama Islam ada keinginan untuk menista atau membenci suatu agama yang dianut oleh suatu masyarakat, harapan kita tentu semua hentikanlah sikap seperti itu, karena itu bukanlah sikap yang bijaksana. Ada satu sikap yang perlu kita tegaskan dan kita bangun dalam kehidupan berbangsa, bernegara, atau kita hidup sebagai masyarakat dunia. Yaitu sikap moderasi dalam beragama. Artinya kita menggambarkan agama dengan gerakan mutawassit atau wasatiyah, moderasi dalam beragama. Ketika kita meyakini agama kita, secara internal kita yakini agama kita dan kita fanatik secara internal dengan agama kita tersebut, itu suatu hal yang wajar. Tetapi ketika kita berada di luar dan ada keyakinan lain di luar agama kita harus menunjukkan sikap toleran. Sikap toleran itu penting. Bagaimana kita menghargai kebenaran yang dianut oleh mereka. Tidak mungkin seorang pemeluk meyakini agamanya kalau dia tidak meyakini kebenaran agama yang dia anut. Sehingga ketika dia mengikuti sebuah agama dan menganut sebuah agama, tentu kita harus memiliki sikap menghargai keyakinan yang dia miliki, bukan justru mencelanya. Saya tidak tahu persis apa yang menyebabkan kadang-kadang satu orang tidak mewakili agamanya, menurut saya, ketika dia mencaci, menghujat, menista agama lain, dan bahkan dia dengan bangga melakukan itu semua. Kita semua juga berharap semoga sikap-sikap seperti itu tidak ada lagi lah kita dengar di masa-masa yang mendatang, karena kita hidup sebagai masyarakat dunia, sebagai masyarakat yang mestinya menghargai perbedaan yang ada. Kodrat manusia adalah bangsa atau masyarakat atau suku yang memang terlahir dengan berbeda. Sehingga perbedaan itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Kita berbeda suku, kita berbeda budaya, kita berbeda bahasa, kita berbeda agama. Itu adalah suatu hal yang niscaya. Sehingga perbedaan itu tidak bisa kita tolak. Sehingga sikap yang terbaik yang perlu kita lakukan adalah kita setuju dengan perbedaan yang ada. Setuju dengan perbedaan yang ada dengan menghargai keyakinan, kebudayaan, bahasa, tradisi yang ada di luar kita. Kalau sikap ini bisa kita lakukan, saya kira kita hidup di dunia ini adalah kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Tidak ada hate speech, tidak ada hoax, tidak ada fitnah. Kalau ujaran kebencian itu selalu ada, kalau hoax itu selalu ada, saya kira memang tidak bisa dihindari. Tetapi paling tidak kita bisa minimalisir sehingga penistaan, ujaran kebencian terhadap suatu agama bisa kita hilangkan secara perlahan-lahan. Marilah kita hidup di dunia ini berdampingan dengan rukun dan damai, menjalankan agama kita dengan nyaman, meyakini agama kita dengan baik tanpa gangguan orang lain.
Begitu juga kita melakukan hal yang sama terhadap agama lain, sebagaimana agama lain melakukan hal yang sama terhadap agama kita. Bila ini kita lakukan, saya yakin kehidupan damai yang kita cita-citakan akan terjadi. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.